Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, organ gerak hewan. Kita masuk ke muatan pelajaran IPA tentang organ gerak. Di muatan pembelajaran IPA ini, kita belajar tentang organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu terdiri dari gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Nanti kita akan saksikan videonya di slide kedua. Nah, kerjasama antara kedua organ tersebut akan membentuk namanya sistem gerak yang membuat manusia dan hewan dapat bergerak. Sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan seperti berjalan, berlari, mengambil benda, tersenyum, menggelengkan kepala, dan lain-lain. Mari kita saksikan video berikut ini. Sahabat, channel Sumber Belajar kali ini akan memaparkan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan tentang video organ gerak manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah program. Dengan kata lain, ide pokok itu adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Nah, nama lain dari ide pokok itu ada itu biasanya disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, pikiran pokok. Semuanya ini sama, yaitu tentang ide pokok. Nah, dalam sebuah paragraf atau dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Selainnya, itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, sekarang yang paling utama adalah bagaimana cara menentukan ide pokok. Atau bagaimana cara
supaya kita tahu ide pokok paragraf tersebut. Nah, di sini Ibu sudah buatkan satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Dalam sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, coba kita hitung di sini. Kalimat pertama adalah buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Kalimat kedua, buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Kalimat ketiga, buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat keempat, buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari keempat kalimat ini terdapat satu kalimat utama dan selebihnya adalah kalimat penjelas. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu dengan yang pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah kedongdong memiliki berbagai manfaat, karena dalam satu paragraf itu membahas tentang manfaat buah kedongdong. Jadi, ide pokoknya adalah buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Yang kedua, dengan mengurangi kata dari kalimat utama. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Dari kalimat utama ini, ide pokoknya juga bisa menjadi manfaat kedongdong, berbagai manfaat kedongdong, kegunaan kedongdong. Yang ketiga ini bisa juga menjadi ide pokok dari paragraf di atas. Baiklah anak-anak, sekarang kita melanjutkan tentang ide pokok dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama dan selebihnya merupakan kalimat penjelas. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Gerakan pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, dikarenakan habitat ikan adalah di air tawar. Dari paragraf di atas, kalimat utamanya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah selain dari kalimat utama, yaitu sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, sudah tahu anak-anak yang mana kalimat utama dan kalimat penjelas? Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini.